Indonesia negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, laut yang kaya. Tapi setiap kali dolar Amerika menguat, kenapa kita yang paling panik? Jawabannya ada di sesuatu yang selama ini jarang kita sadari, yaitu struktur impor kita. Oke, kita mulai dari sini. Impor Indonesia itu bukan didominasi barang-barang mewah atau fashion dari luar negeri. 70% impor kita adalah bahan baku dan bahan penolong buat pabrik, buat industri, buat produksi. Sisanya baru barang modal dan barang konsumsi. Artinya apa? Mayoritas yang kita beli dari luar itu adalah bensinnya industri dalam negeri. Mesin, komponen, elektrik, bahan kimia, mesin, dan perlengkapan elektrik jadi komoditas impor non-migas terbesar. Secara logika, ini sebenarnya masuk akal. Kita masih dalam proses membangun industri sendiri. Impor barang modal bahkan naik 20%. Tanda bahwa investasi dan kapasitas produksi dalam negeri sedang berkembang. Tapi disinilah masalah mulai muncul. Karena kita impor dalam jumlah besar dan semua transaksi itu butuh satu hal yang sama, yaitu dolar Amerika Serikat. Nah, di sini kita mulai lihat kenapa impor dan dolar itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Semakin besar kebutuhan impor kita, maka semakin besar juga kebutuhan kita terhadap dolar. Dan semakin besar ketergantungan kita pada dolar, semakin besar juga risiko yang kita tanggung setiap kali Amerika Serikat bersen. Sekitar 98% ekspor Indonesia masih ditagihkan dalam dolar Amerika Serikat. Kita jual ke dunia pakai dolar, kita beli dari dunia pakai dolar. Rupiah hanya berlaku dalam negeri sendiri. Dan ini yang menurut saya jadi akar masalahnya. Rupiah sempat menyentuh 17.346 per dolar di akhir April 2006. Salah satu posisi terlemah dalam sejarah ekonomi Indonesia. Bukan karena ekonomi kita tiba-tiba kolaps, tapi karena ada ketergantungan struktural yang membuat kita terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat. Gampangnya begini, The Fed naikkan suku bunga untuk kebutuhan Amerika, tapi rupiah kita yang langsung terkapar. Padahal kita nggak punya suara apapun dalam keputusan itu. Dan nampaknya nyata di kehidupan sehari-hari. Ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, biaya produksi industri meningkat, dan ujungnya inflasi yang paling merasakan ya rakyat kecil di pasar. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya lingkaran begini, kita butuh impor untuk produksi, impor butuh dolar, dolar dikontrol Amerika. Amerika bikin kebijakan untuk dirinya sendiri dan kita yang kena getahnya. Ini bukan soal salah atau benar, ini soal kita belum cukup berdaulat secara ekonomi. Indonesia sudah mulai bergerak, nilai transaksi local currency transaksi akhir 2025 ini mencapai 25 miliar dolar, naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kita mulai berdagang pakai mata uang lokal, langkah yang benar. Tapi menurut saya itu belum cukup selama struktur impor kita masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar. Dan selama ekspor kita masih didominasi komoditas mentah, kita akan terus main di lapangan orang lain dengan aturan orang lain. Kedaulatan ekonomi itu bukan slogan, itu pekerjaan rumah nyata yang harus diselesaikan dan generasi kita yang harus mulai serius mengerjakannya.